Bismillahirrahmanirrahim. Praktek langsung ya, detail, no rahasia, real. Ini yang dilakukan tiap hari, silahkan diperhatikan. Ada yang perlu ditanyakan nanti ya di komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Real ini sambal mentah sama sambal matang ya. Sekarang buat sambal mentahnya dulu. Cabai, ini cuma cabai sama tomat ya. Blender cabai kasih tomat biar agak enteng blendernya. Sebisa mungkin cabenya itu kalau blender harus benar-benar halus biar pedasnya keluar. Ntar lagi ditambah diucek cabenya biar lebih halus lagi, biar pedasnya keluar. Apalagi sekarang cabai mahal, jadi biar sedikit gak terlalu banyak tapi kerasa pedasnya. Ini sambal mentah ya. Praktek langsung, silahkan diperhatikan. Nanti ada yang ditanyakan silahkan komen di komentar. Kasih gula putih ya, gula pasir ya, secukupnya. Nanti kalau praktek sendiri, semua yang saya campur praktek sendiri dah. Ukurannya di kira-kira sendiri. Caranya buat sedikit dulu, nanti pasti rasa enak. Yang penting campurannya jangan ditambah, jangan dikurangi, sama kayak ini dah.
Yang jelas video ini agak lama ya, soalnya ini benar-benar detail, no skip, real, tidak ada rahasia. Ini benar-benar video mentahan, asli ini. Jadi wajar kalau agak lama. Silahkan kalian perhatikan kalau ingin benar-benar tahu detailnya cara buat sambal mentah dan matang gimana. Ini terasi ya, terasi pakai mentah gak apa-apa, biar gak ribet. Pakai mateng lebih enak, tapi lebih ribet. Terasinya terasi bonang gitu ya. Biasanya digoreng dulu bisa, dikukus dulu bisa. Ini saya mulai dulu gini caranya, biar nggak ribet. Saya nggak suka yang ribet-ribet, yang penting rasanya sama-sama enak. Yang penting sambal itu intinya ada pedas, ada asin, ada manis-manisnya dikit. Udah, itu udah sambal yang penting. Sebisa mungkin simple biar kalian bisa bertahan lama. Terlalu ribet nanti malah nggak bertahan lama. Masih jualan 1, 2, 3 hari, 1, 2 minggu udah males yang buat sambal, udah capek karena caranya terlalu ribet. Ini kalau saya nggak mau mulai dulu cari ribet-ribet, saya suka yang simple-simple. Terasinya dikucek sampai rata, campur sama ininya, cabenya. Cabenya juga diulek lagi sampai hancur lagi, biar tambah keluar sari pedesnya. Gula pasir sudah, terasi sudah, sekarang garam sama micin ya. Disesuaikan ya, sama banyak tomat sama cabenya disesuaikan. 3,5 sendok cabai sama garam sama untuk tomat segini. Gocek sampai rata, ntar lagi tomatnya di blender juga. Jadi biar tangannya nggak teklop tiap hari ngucek sambal. Saya 5 tahun sudah jual lalapan lebih. Awalnya nggak gini, dikucek semua, tapi benar-benar sakit tangan saya, capek. Baru 1 tahun 2 tahun udah capek. Makanya saya gimana caranya biar nggak capek. Jadi di blender aja. Yang penting jangan terlalu halus kalau tomatnya, biar nggak kelihatan sambal blenderan. Gitu caranya. Kalau terlalu halus juga nggak enak. Tomat. Jadi di blender setengah halus saja, habis itu ditambah dikucek sendiri. Minimal nggak ngucek mulai awal tomatnya, nggak capek tangannya. Aja ya, ntar lagi dikucek sendiri.
silahkan diperhatikan ya. Mungkin mohon maaf untuk yang merasa video ini kelamaan, nggak apa-apa dilewati. Cuma kan niatnya saya membagikan video, ingin berbagi. Siapa tahu bermanfaat buat hidup kita bersama. Ada yang mau pingin benar-benar belajar usaha, silahkan diperhatikan. Nggak subscribe nggak apa-apa. Saya niatnya berbagi ilmu. Siapa tahu bermanfaat untuk hidup kita masing-masing ya. Silakan diperhatikan. Mohon maaf jadi kalau agak lama. Jadi silakan diingat-ingat mulai tadi campurannya apa aja ya. Nanti ada yang perlu ditanyakan, tanyakan aja di komentar ya. Saya jualan sudah 5 tahun lebih, mungkin tepatnya hampir 6 tahun. Tiap hari ya seperti ini dah, nggak ada yang ditambah-tambahin, juga nggak ada yang campur-campurin, nggak ada. Persis ini, persis tiap hari selama 5 tahun real ini. Sekalian teman-teman bisa lihat juga kalau ingin lihat nama warung saya di map Ayam Bakar Lela. Ada, silakan diketik di map Ayam Bakar Lela. Nanti keluar di Bali itu, Batu Bulan. Terus di TikTok sama Ayam Bakar Lela, itu ada cateringnya, ada nasi kotaknya. Kalau kalian bisa lihat, pingin lihat ya, siapa tahu bisa menginspirasi. Nah ini karena tadi kurang hancur jadi diucek sendiri ya. Jadi kelihatannya alami ucekan ya, sambal mentahnya ya. Soalnya kalau udah sambal mentah buat di warung itu kadang nggak sempat, ribet malah. Kadang masih ngucek diliatin sama pelanggan, ribet malah. Ada yang keburu pelanggannya malah, waduh keringetan malah. Nanti keringetnya netes ke sambelnya malah. Mending buat di rumah, yang penting sama-sama enak. Nanti di warung tinggal dicampuri jeruk limau ya. Setiap mau bungkus 1 porsi sambal atau 1 porsi sambal buat makan di warung, kasih jeruk limau. Jangan lupa ya, jadi biar seger ya. Jadi walaupun sambalnya dibuat mulai siang di rumah, nanti sore kita jualan, itu sambalnya dikasih jeruk limau biar seger. Jadi nggak ngefek, walaupun sambalnya nggak dibuat dadakan, nggak ngefek, rasanya tetap seger kayak seperti baru buat ya. Jadi silahkan diperhatikan mulai tadi campurannya apa aja ya. Tadi pertama itu cabai di blender, habis itu terasinya terasi bonang, sebelum terasi gula pasir, habis itu garam sama micin, habis itu tomatnya blender lagi terus dikucek segini. Ini selesai dah, ntar lagi dah, simple. Nah, biar ada yang agak masih utuh tomatnya dihancurin ya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau videonya lama, mungkin kelihatan berbelit-belit. Tapi kalau memang teman-teman pingin real belajar, seharusnya video yang lama ini nggak kerasa. Karena ini benar-benar no skip, benar-benar praktek real, tidak ada yang ditutup-tutupi. Mulai awal sampai akhir no skip, asli ini. Saya niat berbagi, semoga bermanfaat untuk hidup teman-teman semua, terutama yang ingin usaha. Soalnya zaman sekarang jadi karyawan di mana-mana gampang sekali sama PHK. Kalau kita nggak belajar usaha, gimana? Walaupun jadi karyawan juga nggak apa-apa belajar buat tambah-tambah ilmu, tambah-tambah pengetahuan. Nggak ada yang salah kok jadi karyawan atau usaha, nggak ada yang salah, sama-sama benar. Cuma kan nggak ada salahnya kita nambah-tambah ilmu ya. Enggak, bukan menyalahkan karyawan, enggak. Cuma
memang kenyataannya sekarang ini kadang-kadang memang banyak PHK itu loh. Jadi nggak ada salahnya kalau kita belajar ya, buat siap-siap, buat tambah ilmu, tambah pengetahuan, kan nggak ada salahnya ya. Kalau mungkin di video ini ada yang kurang cocok, mungkin ada teman-teman yang sudah sama-sama berpengalaman atau punya pengetahuan juga, ya boleh kita berdiskusi lah nanti di komentar, boleh saling tanya jawab, boleh. Yang penting intinya kita menebar kebaikan ya, tidak boleh saling menjatuhkan ya. Yang jelas ini caranya saya mulai dulu jualan seperti ini. Saya sudah 6 tahun lebih jualan. Saya juga punya catering ya. Dilihat aja nggak apa-apa di TikTok ayam bakar lela, di Instagram juga ada ayam bakar lela, di Map juga ada ayam bakar lela. Saya sudah 6 tahun lebih jualan, tiap hari ya seperti ini dah. Cuma saya tadi ngomong kalau untuk terasi memang saya nyari yang nggak ribet. Karena bagi saya nggak ribet, kalau usaha itu lebih enak belakangnya. Kalau ribet boleh juga ambil cara yang ribet, cuma kadang orang itu nggak telaten, nanti takutnya seminggu 2 minggu jualan udah capek karena ribet prosesnya. Maksudnya untuk terasinya itu tadi kan nggak digoreng, boleh digoreng kalau mau digoreng, ada yang dikukus boleh, silahkan. Ini saya niat berbagi ya. Mungkin ada ketidaksamaan, itu wajar ya. Yang penting nggak boleh saling menjatuhkan, mengolok-olok ya. Ini niat berbagi untuk kebaikan bersama ya. Nah, ini sudah, ini dah ya. Sambal mentahnya ini sudah selesai ya. Kita aduk-aduk lagi di dalam bak ini biar lebih bercampur lagi semua bumbunya, garam, micin, terasi, semuanya biar bercampur ya. Sebenarnya kalau saya dulu belajarnya dari paman saya itu terasinya digoreng, ada juga yang dikukus, belajarnya gitu. Cuma saya juga belajar di mana-mana soalnya ada yang nggak digoreng memang. Saya pikir memang caranya lebih nggak ribet. Ini ya sudah selesai ya. Jadi saya cari cara yang nggak ribet aja. Dan sekarang tinggal sambal mateng ya. Silahkan diperhatikan ya. Kita bersihkan dulu biar nggak campur sisa sambal mentah sama matengnya ya. Jadi ini niat berbagi real ya. Ada ketidaksamaan, wajar ya, jangan saling menjatuhkan ya. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Oke, sekarang sambal mateng ya. Cabenya mateng, tomatnya mateng ya. Cabai mateng sama di blender dulu ya. Kalau untuk sambal matang yang di blender cuma sambal cabenya aja ya. Tomatnya udah matang, udah hancur. Ini anu ya, jalan pintas ya kalau di blender. Cuma memang tiap hari saya begini. Misalkan teman-teman ada yang ingin diucek, nggak apa-apa diucek. Cabai sambal mentah tadi diucek semua, cabai sama tomatnya boleh. Sambal matang cabenya diucek boleh, sama-sama boleh. Cuma caranya saya ini kan cara yang nggak ribet.
cabai ya. Silakan diperhatikan, ada yang ditanyakan nanti di komentar ya. Perhatikan dulu benar-benar. Jadi kalau menanyakan itu benar-benar anu juga berbobot, maksudnya bukan gini, maksudnya biar benar-benar yang ditanyakan itu yang mungkin nggak ada di video gitu loh. Takutnya nanti kalau nggak detail terus tanya pertanyaannya, jawabannya sudah ada di video ini, maksudnya gitu. Bukan berbobot atau enggak berbobot, maaf, bukan gitu maksudnya. Biar detail dulu diperhatikan baru ditanyakan ya. Cabai ya, terus kacang yang sudah digoreng ya, kacang mateng ini sudah digoreng secukupnya ya. Silahkan diperhatikan ya. Kalau kacang memang nggak di blender ya, karena terlalu sedikit nanti malah lengket-lengket di blendernya, sulit kalau kacang, mending dikucek aja. Ini semua tadi kalau tiap hari dikucek, sambal mentah dikucek, kan pasti capek tangannya. Soalnya ngucek kalau nggak ditekan kan nggak hancur. Kalau nggak hancur, nggak rata rasanya. Gula merah ya. Ini gula merah ya. Nanti kalau nyoba teman-teman mungkin bisa pakai tomat setengah kilo gitu ya. Nanti disesuaikan campurannya ini ya. Yang penting coba dulu. Campuran jangan dikurangi, jangan ditambahi, biar bisa persis. Nanti kalau rasanya enak dan bisa bener, baru pingin buat banyak, bisa praktek ditambahi ya. Silahkan diperhatikan ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang benar-benar ingin belajar ya. Sama-sama manfaat ya. Paling tidak ada gambaran lah dari video saya ini buat teman-teman yang ingin usaha, terutama lalapan ya. Paling enggak semoga ada gambaran minimal seperti itu ya. Intinya berbagi ini. Terus terasi juga sama ya, terasi konang yang tadi ya. Yang kemarin masih ada dihabisin. Sama terasi semua. Ntar dulu ya, gulanya belum ditaliin lagi, dirubung semut nanti. Usahakan kalau lagi ngojek buat pemula ya ditutup sininya ya, soalnya moncrat-moncrat cabai itu panas nanti.
Maaf sekali lagi kalau videonya lama, maaf ya, karena ini real, detail, tidak ada editan, ini mentahan asli ini. Jadi barusan cabai, kacang matang yang sudah digoreng, gula merah, terasi, ntar lagi garam micin. Dihaluskan ya, dihaluskan biar bisa nyampur rata nanti. Kalau nggak halus masih ada yang gronggol-gronggol, nanti kena makan malah nggak enak. Gula merahnya, kacangnya gitu, terasinya kalau gronggolan nggak enak. Harus halus biar bisa nyampur rata sama tomatnya ntar lagi. Kemudian garam micin ya. Disesuaikan ya sama tomatnya ya. Ini pakai 4 sendok 3 sendok. Ini tomatnya kurang lebih 3 kilo tadi. Ini pakai 3 sendok garam micinnya. Ini porsi lumayan lah, nggak banyak nggak sedikit, tapi lumayan lah. Tapi kalau teman-teman mau praktek agak sedikit aja ya, biar nggak dibuang-buang, nanti nggak ada yang makan kebanyakan. Nah, diratakan lagi, ntar lagi baru tomat. Habis tomat udah selesai dah, siap dah dijual dah. Jangan lupa jeruk limau itu sama, sambal mentah, sambal mateng, jangan lupa pakai jeruk limau biar seger ya. Silakan diperhatikan detail ya. Kalau ada yang menanyakan nanti di komentar ya. Ini tomatnya kan dikucek di cobek ya. Ntar lagi yang di wajan ini saya kucek langsung di wajan, langsung ditaruh di tempat sambelnya, karena biar nggak balak-balik di cobek. Kalau teman-teman mau ditaruh di tempat sambel dulu, terus yang di wajan ini ditaruh di cobek, dikucek lagi nggak apa-apa. Cuma ini kan alternatif biar cepet saya. Ntar ya, maksudnya ntar lagi ya. Sabar. Real detail ini ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi ini biar rata dulu ya. Ini porsi banyak soalnya. Kalau saya balik-balik ditaruh di cobek kelamaan menurut saya sih. Kalau porsi sedikit enggak. Nah, maksudnya gini, barusan langsung di sini dikucek juga. Ini kan nggak ada bumbunya. Ntar lagi habis diucek hancur, langsung ditaruh ke tempat sambel. Langsung yang disobek ditaruh juga ke tempat sambel. Jadi dicampur di situ dah. Dicampur sama irusnya ntar lagi. Sama entongnya kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini maksudnya gini ya, yang di wajan
langsung ditaruh di sini ya, tempat sambelnya ya. Ini biar gak kelamaan. Soalnya bisnis itu dimana-mana simple, inginnya simple, terus modal sedikit, ingin untung banyak. Prinsipnya kan gitu kalau usaha, simple tapi bertahan lama kan gitu kalau usaha. Prosesnya simple gitu. Nah ini udah ditaruh tomatnya aja di tempat sambal. Habis itu yang di sini, ini kan udah campur sama bumbunya ini. Nah ini taruh semua ke sini juga. Habis itu diaduk udah di tempat sambal sini jadi satu. Kan nyampur udah. Udah dijamin enak ini. Teman-teman silakan praktek sedikit-sedikit aja dulu. Campurannya nanti jangan dikurang-kurangi ya. Itu udah. Sebenarnya buat sambal caranya macam-macam ya. Ada yang simple, ada yang sulit, ada yang ribet ya. Yang penting intinya satu, enak, itu aja udah. Kalau teman-teman ada yang mau plek contoh punya saya ini, gak apa-apa, silahkan. Semoga bermanfaat. Ini cara yang simple, menurut saya paling simple. Setengah jam lebih ini ya buat sambal ya. Proses buat sambal mentah sama mateng ini setengah jam lebih. Videonya memang lama ini, memang karena benar-benar real mentahan ini ya. Detail, gak ada yang ditambah-tambahi, gak ada yang dikurang-kurangi. Persis setiap hari selama 5 tahun ya gini dah cara buat sambal kalau saya. Nah, kita ini langsung diaduk ya di sini ya, biar campur ya. Tadi yang tomat aja sama tomat yang sudah campur bumbu, aduk dah di sini jadi satu ya. Dan jangan lupa ntar lagi habis buat sambal dicicipi ya. Kadang kan maaf ini ya, maaf ya. Kadang kan ada yang kadang udah hafal gak usah dicicipi pasti enak ya, nggak apa-apa juga, cuma kan biar kita lebih memastikan kalau masakan kita enak kan lebih tepatnya kita cicipi ya. Jadi saya aja tiap hari selama bertahun-tahun habis buat sambal pasti dicicipi. Udah ini selesai ya. Ini tadi sambal mentahnya, ini sambal matangnya ya. Udah selesai gini, silahkan diingat-ingat caranya. Ada yang perlu ditanyakan, tanyakan di komentar ya. Udah enak dah, pedesnya pas, lumayan pedes. Asinnya, manisnya juga udah dapat. Ya, sekian ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Assalamualaikum.